Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi di Info Podcast, informasi promosi edukasi kesehatan yang berkolaborasi dengan Ide Podcast Kopri Kota Depok. Kali ini bersama saya, Uni Fajri, kita akan membahas tentang Pekan Menyusui Sedunia yang pada bulan Agustus ini diperingati dengan tema Closing the Gap, Breastfeeding Support for All bersama Dr. Hikmah Kurniasari, MKM IBCLC CIMI. Hai Kakak Hikmah. Hai Uni. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak, terima kasih sudah datang. Sama-sama Uni, terima kasih juga untuk Dinkes Kota Depok dan untuk Promkes Dinkes Kota Depok. Iya, beliau ini Sobat Healthies adalah seorang konselor menyusui di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat ya Kak ya. Juga fasilitator nasional untuk konseling menyusui dan juga konsultan PMBA atau pemberian makan bayi dan anak dari UNICEF. Benar ya Kak? Oke, luar biasa. Terima kasih Kakak. Terima kasih juga Uni. Baik. Nah Kak, kami dari Info Podcast nih pengen tahu nih Kak tentang Pekan Menyusui Sedunia tahun 2024 ini dengan temanya mengurangi kesenjangan, mendukung ibu menyusui ya Bu, ya Kak ya, betul ya, itu ya temanya. Benar banget Uni. Iya, kenapa sih Kak menyusui itu sebegitu penting sampai Pekan Menyusui itu diperingati setiap tahunnya? Iya, jadi kalau ngomongin menyusui sebegitu pentingnya, kita jadi perlu kembali juga ya, menyusui itu adalah sebuah proses gitu ya ya, alami gitu ya, natural dan anugerah dari Allah SWT, di mana ada ibu dan bayinya, ini ada kontak batin ya, ada bonding, ada kedekatan, dan bayi mendapatkan seluruh kebutuhannya. Nah, ini tentunya banyak memberikan manfaat nih Uni, baik untuk ibunya, bayinya, bahkan keluarga, bahkan sampai ke bangsa dan masyarakat gitu. Sehingga kalau kita lihat Pekan Menyusui Sedunia ini biasanya diadakannya itu namanya pekan ya Jadi pekan tuh biasanya di awal-awal nih ya, mungkin ya tadi ya Sobat Healthies ya. Jadi Pekan Menyusui Sedunia ini biasanya diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus. Tapi di awal Agustus ya Kak ya? Di awal Agustus sebetulnya. Tapi tentu saja masih bisa diadakan ya sampai akhir Agustus. Nah, ini sejarahnya nih cerita sejarah jadinya. Iya, boleh Kak, ceritain Kak, mungkin Sobat Healthies di rumah belum tahu nih sejarah kenapa sih harus ada Pekan Menyusui seperti itu. Iya, betul. Jadi karena ternyata menyusui ini butuh untuk dikampanyekan nih Jadi butuh untuk dilindungi, dipromosikan gitu ya, sehingga ada yang namanya wabah gitu ya, World Alliance for Breastfeeding Action gitu ya. Jadi perkumpulan gitu ya, aliansi sedunia gitu. Dulu waktu tahun 1992 tuh pertama kali ada nih Pekan Menyusui Sedunia ini gitu. Sudah cukup lama ya Kak. Betul. Dari 1992. Betul, dan setiap tahunnya ini juga mengangkat tema-tema yang berbeda Uni. Gitu. Jadi tiap tahun itu temanya beda-beda. Dari mulai untuk sistem kesehatannya, lalu menyusuinya sendiri, dukungannya, kemudian terkait ekonomi, kemudian juga ekologi, semuanya, lingkungan, yang semuanya dikaitkan dengan bagaimana sih mendukung menyusui ini gitu. Nah, tahun ini yang tadi tuh breastfeeding closing the gap for breastfeeding for all gitu. Jadi artinya kita harus mengurangi kesenjangan ya tema tahun ini. Betul. Ya Kak ya. Menutupi kesenjangan ya. Jadi nah Kak, itu berkaitan juga nih dengan Pekan Menyusui ya. Berarti kan itu istilahnya pekan untuk ibu-ibu menyusui nih. Nah, sebenarnya seorang ibu apa saja sih yang harus disiapkan nih Kak untuk menyusui itu bagi seorang ibu gitu. Baik. Ya, untuk menyusui ini apa yang harus disiapkan gitu ya Unya. Jadi Sobat Healthies ini ya, buat yang sedang persiapan menyusui, nah sebetulnya tuh sejak hamil nih Uni nih gitu. Iya. Jadi walaupun dia belum menyusui, tapi dia sudah mempersiapkan diri ya Kak. Iya, ibaratnya jadinya kalau misalnya bayinya udah lahir tapi
bingung belum tahu mesti ngapain, itu sebenarnya terlambat sebetulnya. Nah, sebetulnya bisa mendapatkan pengetahuan, mencari informasi itu tuh sejak ibunya hamil. Nah, ini bisa ketemu sama konselor nih sebetulnya. Nah, nanti ketika ketemu sama konselor, konselor tuh udah punya tuh apa aja sih topik-topik yang perlu sampaikan gitu ya. Jadi bagaimana itu ASI, bagaimana menyusui eksklusif, kemudian resiko tidak menyusui. Nah, itu kalau misalnya pengetahuannya sudah disiapkan sejak hamil, tentunya ibu lebih pede. Dan selain itu juga bisa mendukung ibunya untuk dengan percaya diri, terus jadinya mentalnya kan juga udah cukup kuat gitu ya Uni ya. Nah, tentu saja selain itu juga disiapkan juga dari sisi dukungan yang ada di sekitar ibunya juga. Berarti lingkungan ibu juga berpengaruh ya Kak? Bener Iya, banget, harus disiapkan juga ya, bukan iya, hanya dari sisi ibunya saja. aja. Oke, Betul. baik. Kan kadang-kadang wah ibu yaudah ibunya aja gitu ya. Padahal sebetulnya ibu ini perlu dukungan. Kalau sendirian itu cukup berat ya, karena kan walaupun tampaknya itu proses alami, tapi sebetulnya sangat membutuhkan dukungan dari sekitarnya. Baik, Gitu. iya Kak. Nah, itu kan berarti persiapan tadi dari sebelum hamil ya Kak ya. Nah, betul. Nah, kemudian anaknya lahir nih. Nah, gimana nih? Apalagi nih yang harus disiapkan si ibu agar dia bisa, namanya di awal-awal itu yang 6 bulan itu kan ASI eksklusif ya Kak Iya, ya. ASI betul, saja anaknya iya. sampai usia 6 bulan. Kemudian dilanjutkan menyusuinya sampai 2 tahun atau lebih ya Kak ya. Benar ya? Betul, Nah, itu apa aja tuh Kak yang harus disiapkan si ibu begitu? Tadi kan hamil ketemu Ibunya konselor. mesti ngapain gitu ya, apa betul. aja yang harus diperhatiin Betul, gitu ya Un betul, ya. Kak. Iya. Nah, jadi sobat healthies ya, begitu tadi kan udah persiapan di hamil ya, kemudian bayinya lahir nih. Nah, ketika bayi lahir tentunya kita tahu kita bisa melakukan inisiasi menyusu dini gitu ya, diletakkan di dada ibu dalam 1 jam pertama sehingga kemudian mengenal payudara dan akhirnya menyusu. Lalu dilanjutkan dengan menyusui eksklusif tadi ya. Nah, ini tentunya ibu perlu untuk menyusui kapan saja, tidak ada pembatasan waktu atau penjadwalan gitu ya, on demand istilahnya, semau bayi, tapi juga sesering mungkin untuk dipeluk bayinya gitu ya. Kemudian nanti, nah biasanya nih juga ini kalau udah mulai kerja, nah ini juga jadi ini lagi ya buat ibu-ibu yang udah mau mulai bekerja tuh suka, aduh udah mau kerja nih. Iya, 3 bulan tuh ya Kak biasanya ya. Cutinya Harus apa nih? Cutinya udah mau habis gitu. Iya, saya harus gimana nih anak saya Gimana nanti nih, gitu kan. Nah, itu harus apa yang harus dipersiapkan? Nah, itu teman-teman konselor ini juga perannya sangat banyak nih di sini nih untuk mendukung ibu dari mulai tadi ya hamil, bisa kasih edukasi dan konseling, kemudian ketika IMD bisa sambil membahas tentang manfaat IMD, lalu kemudian ketika menyusui eksklusif juga tadi mendampingi saat persiapan bekerja juga gitu ya, dan kesulitan-kesulitan yang mungkin sering dihadapi nih. Tentunya akan ada tantangan ya dalam proses menyusui itu, mungkin ada putingnya lecet, mungkin ada payudaranya bengkak gitu ya, atau mungkin mikir aduh kok ASINya berkurang misalnya, kok jadi sedikit misalnya gitu ya. Nah, itu tentu saja perlu untuk strategi ya. Jadi ada strategi yang perlu disiapkan ibunya sebelum waktu mulai kerja, saat bekerjanya gimana cara memerah ASI, gimana cara nanti kalau misalnya ditinggal siapa nih yang akan memberikan ASI perahnya nih, bagaimana caranya, dengan apa nih wadahnya. Nah, itu ternyata bukan hal yang mudah tuh Uni, bisa Bikin ibu sampai stres juga itu ya Kak. Berarti ibu butuh dukungan di situ ya betul. Kak. Nah, Belum nanti udah mulai 6 bulan mulai memberikan makanan pendamping ASI. Nah, ini bayinya juga udah mulai ngerasain makanan yang semi padat dan padat gitu ya. Tetap menyusuinya jalan. Nah, gimana caranya sampai kemudian 2 tahun bahkan atau lebih ya. Jadi dalam proses menyapihnya itu juga sebuah perjuangan juga gitu ya. Makanya ada istilah kalau lulus S1 gitu ya. S1 itu ya eksklusif ya Kak. S2-nya sampai 2 tahun atau lebih gitu. Jadi anak ASI aja udah S2 ya Kak, istilahnya seperti itu ya Kak. Ya luar biasa. Sarjana ya. Nah, tadi kan Kakak menyampaikan kalau
begitu banyak dukungan yang dibutuhkan ibu ya Kak, mulai dari Mhm. hamil, kemudian tadi begitu lahir, Lahir, apalagi kalau ibunya bekerja atau ibunya yang betul, harus meninggalkan bayinya sementara seperti itu, dia butuh betul, dukungan untuk tetap bisa betul, memberikan ASI pada bayinya. Nah, mhm, bagaimana sih Kak dukungan yang bisa diberikan kepada ibu agar tadi ASI eksklusifnya berhasil, mhm mhm. S1-nya, kemudian ASI 2 tahunnya bisa tetap diberikan atau S2-nya selesai seperti itu. Mhm Nah, itu mhm. bagaimana Kak dukungan yang bisa Banyak kita banget berikan? sebenarnya ya Iya, dukungannya ya, mhm, dari dukungan ke ibunya sendiri untuk mhm, mendukung supaya percaya dirinya tetap gitu ya, stabil ya, mhm, selalu percaya diri gitu. Kadang-kadang kan up and down gitu ya. mhm, Kemudian bagaimana, membantu mungkin pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ibunya ya, mhm, tentu saja kan apalagi kalau anaknya nih anak kedua misalnya ya, betul, ada yang, kakaknya nih, si kakak yang mungkin, mhm. balita gitu ya, Iya, masih yang balita berdua ya heeh, Kak, berdua, waduh ini betul, luar perjuangan. biasa perjuangan ya. Gimana nih, siapa nih yang bisa Mhm, bantuin itu? Kemudian, ketika tadi ya bekerja berarti kan harus ada, eee, bagaimana nih untuk bisa, menyiapkan tadi tuh ASI perahnya, mhm, kemudian bagaimana memberikannya, lalu juga, ketika, sudah mulai makan itu dukungan misalnya, ini siapa nih yang bantuin nyiapin, makannya. Tapi mhm, tentu saja dukungan ini juga, berkaitan dengan tempat bekerja tuh misalnya di bekerja itu ada dukungan dari, ini ya, Uni ya, misalnya dari kebijakan di tempat tempat bekerjanya, bekerjanya oke, juga, ya mhm, ketika bekerja. Kemudian, eee, bagaimana mendukung tadi, pemerintah juga sebetulnya, mempunyai andil gitu ya dalam mendukung ya dengan adanya, peraturan mengenai menyusui ini yang sudah ada mhm, tuh Uni di mhm. yang terbaru ya PP nomor 28 tahun 2024 Mhm. gitu. Oh, sudah ada peraturan terbaru ya, Kak? Iya, Nah, berarti bisa betul. dikatakan banyak yang bisa mendukung ya, Kak, ya? Jadi siapa Betul. saja tadi tuh, Kak, yang bisa mendukung? Jadi tadi ya berarti ya kalau Mhm, kita mulai dari kebijakan tadi pemerintah ya pemerintah ya, tentunya ya oke. sudah ada kebijakan, Mhm, ada PP tadi ya, kemudian dari pemerintah ke siapa lagi nih yang ada di sekitar mungkin fasilitas kesehatan, mhm, teman-teman tenaga kesehatan terutama yang konselor-konselor nih. Nah, ini luar mhm, biasa banyak sekali sebetulnya, bisa berperan untuk mendukung, ibu menyusui ini ya. Jadi mhm, sobat healthies, kalau misalnya, butuh, dukungan ya, nah mhm, bisa nih datang ya ke mhm. puskesmas ya, kemudian ke rumah sakit ya, bahkan bisa di posyandu juga, Oh, gitu. Ada iya. kader-kader di Mhm, sana gitu ya. Jadi bisa ketemu konselor di sana untuk mendapatkan dukungan. Lalu kemudian mendekat lagi, yaitu adalah keluarga yang ada di mmm. sekitar, ibu ya. Siapa aja tuh? Ada suami tentunya, kemudian ada, ini nih biasanya, neneknya nih. Oh, karena Nah, biasanya tinggal dengan nenek ya, iya, Kak, baik itu mertua ataupun, iya, ibu ibu heeh, kandung iya. ataupun ibu mertua gitu ya. Katanya mah, katanya tuh nenek tuh lebih sayang sama cucunya. Jadi lebih besar Jadi pengaruhnya ya, Kak, heeh, ya? lebih besar Heeh pengaruhnya. heeh. Nah, ini mungkin, dengan adanya dukungan dari, keluarga terdekat tuh tadi ya, yang bantuin, mungkin suaminya bisa bantuin masak, Mhm. ya, paling nggak, "Wah, tapi nggak bisa masak," gitu ya, misalnya ya, bawain makan gitu ya. Pesen ya, Kak, Heeh, mesenin makanan gitu mesenin ya? makanan, Betul. pulang kerja nenteng apa gitu, Iya gitu ya. iya iya. Nah, itu sudah sangat membuat ibu merasa, wah senengnya gitu ya, padahal dibawain Mhm. apa gitu ya, itu tuh udah membuat, ibunya merasa nyaman gitu ya. Nah itu sih, jadi ada, siapa-siapa sih tadi yang bisa memberikan support system, ya kita sebutnya biasanya support system. Mhm Nah ini kalau semuanya bisa mendukung gitu ya, tentunya, sangat akan membantu bisa mengurangi gap tadi, mhm, Nah, kesenjangan tadi ya, Kak? kesenjangan. Nah, Mhm. sebenarnya juga, selain keluarga terdekat juga teman-temannya si ibu nih, Mmm, gitu. Temennya, tetangganya, gitu ya. Kadang-kadang kan,
pengen curhat gitu ya, pengen cerita, aduh ceritanya ke siapa ya gitu. Nah mungkin ada sahabatnya atau mungkin ada punya komunitas. Nah komunitas juga penting nih gitu untuk mendukung keberhasilan dari menyusui gitu ya. Kita tahu banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di sekitar ibu ya, bisa ibu tempat berdiskusi gitu. Oke, baik Kak, tentu tadi kan dukungan ya, dukungan itu Mm-mm. akan mempengaruhi juga psikis ibu mungkin ya Kak ya, berarti Benar, ya, karena iya. kan kalau ibunya senang mungkin asinya bisa lebih banyak mungkin ya Kak Iya, ya, benar nanti nggak sih Kak itu mempengaruhi ada si yang oksitosin itu, oh Iya, oksitosin ya Kak, oke yang akan betul. mengeluarkan ASI, Iya, yang oh jadi mengalirkan benar berarti ya Kak ASI-nya, ya, dukungan itu betul. akan membuat ibu rileks, Merasa tenang, rileks, iya, tenang, happy, happy, jadi dia oh heeh. ya udah makin percaya diri mungkin Iya, seperti itu ya Kak, terus itu segitu oksitosnya pentingnya dukungan itu betul, ya. jalan deh tuh oksitosinnya Betul betul gitu. Jadi betul. kan karena happy tadi ya, karena memang kan Mhm, hormon ini agak unik ya yang oksitosin mhm, ini, dia dipengaruhi oleh psikis betul ibunya betul, gitu. iya, Jadi ibunya bisa terhindar dari baby blues, mhm, depresi postpartum ya, mhm, postpartum depression mhm. ya, kalau misalnya support sistemnya juga kuat gitu. Baik, terima Mhm. kasih Kakak. Iya, sekarang saya mau info ini ya Kak, untuk sobat healthy semua, kalau di Kota Depok, di puskesmas kita sudah tersedia konselor menyusui loh. Jadi kami dari Dinas Kesehatan kemarin sudah melatih tuh Kak, untuk tenaga konselornya, jadi Keren, sudah Masya tersedia, jadi Allah, bisa ya. nih didatengin puskesmas, seperti itu. Iya, dari Ya, setiap jadi bentuk puskesmas dukungan ya Kak, iya benar banget, jadi iya. setiap puskesmas sudah ada konselor nih Iya, Un minimal ya, satu orang sudah minimal tersedia satu Kak, betul orang, iya. sekali. Jadi Sobat Healthies mau kemana, butuh Mhm, kemana untuk ketika butuh bantuan, maka mhm. datang ke puskesmas yang terdekat. Ya Iya, insya Allah konselornya udah siap membantu ya insyaallah Un, Kak, gitu. Iya iya. keren, Kota Iya. Depok. Nah, selain itu tuh Kak, tadi kan kata Kakak salah satunya adalah pemerintah dukungannya. Betul. Selain PP, apalagi sih Kak bentuk dukungan pemerintah yang sudah ada saat ini untuk ibu menyusui? Iya. Nah, salah satunya mungkin ini ya, Un, yang baru mau launching nih, Un. Nah, Mmm, jadi Kementerian Kesehatan, Direktorat Gizi dan KIA nih, insya Allah mau melaunchingkan telekonseling menyusui, Un. Iya, telekonseling mmm, menyusui yang di mana di dalamnya sudah ada tim konselor yang sudah dilatih sesuai panduan WHO, UNICEF gitu ya. Dan ini juga aplikasi telekonseling menyusui ini Kemenkes didukung oleh UNICEF juga, Un. oh, Iya. jadi berkolaborasi ya Kak, Iya, luar biasa pasti ya. betul. Oke, jadi Mhm. nanti sistemnya seperti apa sih Kak itu telekonseling itu, bisa Iya, diceritakan nggak Kak? tentang telekonselingnya ya. Mhm Jadi ya mhm. Sobat Healthies nanti silakan bisa ada linknya tuh, Un, nanti ya, Mmm, bisa dilihat di Ayo Sehat juga gitu ya. Nanti di mhm, Ayo Sehat masuk situ ada bagian untuk barcode-nya gitu ya. mhm, Nanti bisa di-scan ya, dan juga ada informasi-informasi juga yang sudah bentuknya e-flyer gitu ya. Tinggal scan barcode-nya mhm. lalu bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Mudah sebetulnya, Un, tinggal beberapa langkah saja sudah masuk link, nanti tinggal pilih bicara dengan konselor, lalu pilih tuh konselornya, udah banyak tuh, Un, Oh konselornya. jadi si, kliennya sendiri yang nanti Mhm, akan memilih ya, akan Kak? Oke, memilih itu. Jadi, baik. yang sesuai dengan jadwalnya gitu. Jadi udah Mmm, ada konselor-konselor di sana, kemudian jadwalnya juga sudah tercantum. Oh, misalnya mau siapa nih gitu, klik gitu ya. Lalu akan diarahkan masuk ke WhatsApp chat gitu. oh Nanti baik. bisa berdiskusi di situ. Tapi tentunya memang ini telekonseling ini nih menjangkau ini ya Un ya, gap ruang dan waktu nih. Nah, mungkin yang Jadi kesenjangan ruang dan waktu bisa iya. diminimalkan gitu ya, Kak, ya? Betul. Nah, nanti ketika membutuhkan dukungan yang lebih lanjut yang mungkin tidak bisa didukung melalui chat, Mhm, bisa ketemu janjian di puskesmas lagi gitu. Ini baik. sekalian juga nih supaya puskesmasnya juga meningkat untuk konselingnya gitu, Mhm. ketemu ibunya nih Nah, gitu. untuk Kota Depok sudah tersediakah, Kak, untuk telekonseling ini? Nah, telekonseling ini untuk insya Allah untuk seluruh Indonesia nih, Un. Jadi Oh, itu sudah bisa ya. Nah, iya, jadi berarti nanti sobat healthies betul. kalau sudah bisa masuk ke, website-nya telekonseling itu tadi, Mhm. bisa langsung pilih aja nih, konselornya yang kalau Kota Depok berarti pilih konselor Kota Depok, seperti itu ya, Kak? Silakan, iya bisa Oh, seperti itu. betul. Sebenarnya kalau sekarang memang sedang dalam proses ya, Un, ya. Mhm. Jadi bisa pilih yang Mana mana aja saja dulu? saja, Oh, heeh. baik. Namun nanti tentunya kan kalau misalnya ternyata butuh yang
lebih lanjut tadi tentunya akan membutuhkan yang terdekat gitu ya. Iya, Iya, insya Allah nanti semakin banyak tim konselor yang bergabung di seluruh Indonesia, jadi harapannya bisa semakin banyak yang tadi ya untuk gap ruang dan waktunya semakin kecil ya, jadi semakin banyak ibu yang terbantu untuk bisa menyusui. Ya, luar biasa ya Kak. Mudah-mudahan menyusui ini bisa memang nyaman buat semua ya Kak ya. Betul, Jadi iya. sasaran telekonseling siapa aja sih Kak sebenarnya? Sasarannya sih sebetulnya seluruh masyarakat Indonesia, Uni. Oh, jadi tidak hanya ibu menyusui. Tidak hanya ibu menyusui, ibu hamil silakan Sobat Mm-mm. Healthies ya untuk berkonsultasi ya, untuk konseling dengan konselor di telekonseling menyusui gitu ya, untuk persiapan menyusui. Misalnya mau nanya, gimana nih persiapannya apa aja sih misalnya betul. gitu ya, atau mungkin khawatir, aduh nanti lecet nggak ya putingnya gitu ya. Nah, seperti itu bisa tuh didiskusikan. Jadi gitu. kekhawatiran-kekhawatiran bisa disampaikan di situ Betul. ya Kak. heeh. Nah kalau suaminya boleh nggak Kak? Ih boleh banget Oh Un. boleh. Iya. Jadi tidak harus ibunya Tidak berarti harus ya ibunya. Kak. Iya, Baik. suaminya misalnya ibunya suaminya ini ya ingin tahu nih perannya sebenarnya apa sih perannya, atau mungkin ngelihat istrinya, aduh kok kayaknya istri saya ini ya apa namanya bingung gitu ya, gimana ya, tapi mungkin mau bantu nih suaminya, coba tanya ke telekonseling bisa ketemu deh sama konselornya, atau misalnya berdua tapi pakai satu nomor, dan itu melalui ini Uni, jadi nanti bisa pakai HP Oh, jadi cukup ya HP saja ya Kak. Iya, Gampang lah ya. gampang, Oke. tinggal HP-nya dibuka, masuk ke linknya, atau bisa lihat linknya dari Ayo Sehat, nanti akan terhubung tuh masuk ke aplikasinya tersebut, website untuk telekonseling menyusuinya. Nah, tinggal tadi tuh step berikutnya bicara dengan konselor dan pilih lalu lanjutkan konseling Oke, ngobrolnya. luar biasa. Berarti sudah semakin gampang nih Sobat Healthies, kita bisa mendapatkan dukungan ya. Dukungan itu bisa nanti bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang menyusui itu seperti apa, Betul. mulai dari ibu hamil, keluarganya, bahkan itu juga bisa melakukan konsultasi. Jadi kalau misalnya ada Iya. hambatan nih, ibunya malu, mungkin bisa dibantu dengan Iya, suaminya maksud atau saya itu malah tadi neneknya tadi ya Kak ya, bisa bener, juga iya. ya. Karena kan sekarang orang tuh juga udah canggih-canggih ya Kak, Iya, bisa langsung kan biasanya kenapa sih kemudian pendekatannya melalui HP, karena kan seringnya orang-orang sekarang pegang HP ya Uni betul, ya, gitu betul, ya. betul Kak. Jadi tidak mengenal usia Iya, dan betul. jenis kelamin gender gitu ya, rata-rata sih pada pegang HP ya, sehingga mencoba masuknya dari situ, gimana sih bisa membantu gitu. Iya. Nah, nanti kalau butuh lanjutan ya Minta nanti bisa ketemu ketemu gitu ya Kak. Iya. Baik, luar biasa sekali. Ya Kak, nah ini tadi udah nih kita bahas tentang bagaimana sih kita bisa mendukung ibu sehingga nanti kesenjangan atau masalah-masalah menyusui tadi tuh bisa sedikit dikurangi sehingga ibu makin akan berhasil nantinya menyusui, mungkin seperti itu ya Kak ya. Pesan-pesan dong Kak buat Sobat Healthies di rumah nih, Iya. yang mau menyusui atau yang sedang menyusui gitu, biar menyusuinya bisa berhasil. Ayo Kak. Oke, baik buat Sobat Healthies yang sedang bersiap untuk menunggu buah hatinya lahir ya, ataupun yang sedang mengasihi. Nah, ini biasanya tuh istilahnya mengasihi betul, gitu Kak, ya. betul. Ada asinya Iya, gitu ya. asinya digedein ya Kak. Betul, asinya digedein. Nah, ini tetap semangat gitu ya untuk menyusui, karena memang menyusui juga adalah bagian dari ibadah nih Un gitu ya, dan merupakan sebuah anugerah ASI itu ya. Jadi bisa silakan tadi ya mencoba untuk telekonseling menyusui. Kalau ada sesuatu yang mungkin dirasa masih bingung gitu ya, segera bertemu dengan konselor menyusui gitu. Jadi karena kalau menunggu nanti gitu ya, khawatirnya permasalahannya semakin menumpuk gitu. Jadi cari pengetahuan, informasi juga ke tempat yang tepat supaya mendapatkan informasi yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga
bisa berhasil untuk menyusui, baik itu menyusui eksklusif dari 0 sampai 6 bulan dan tentunya lanjut menyusui hingga 2 tahun atau lebih dengan tadi ya pemberian makanan pendamping ASI ketika mulai masuk usia 6 bulan. Baik, Gitu. luar biasa Kakak. Terima kasih banyak sekali informasinya. Iya, sama-sama Sehingga Oni. nanti bisa ini ya menambah motivasi nih. Bukan Iya. hanya untuk ibu menyusui sebetulnya. Kayaknya konselor-konselor juga termotivasi nih. Jadi kayaknya Mudah-mudahan. gampang ya sekarang kita Heeh. ngasih konseling ke ibu-ibu, tidak harus Betul. dengan bertemu dulu, kita bisa lewat telekonseling, kita Betul. sudah bisa membantu ibu Betul. untuk bisa menyusui Dan lebih. itu juga bisa mengundang ibu-ibu untuk lebih banyak yang mau tertarik nih Un, Betul, untuk membahas betul, tentang Kak. menyusui. Betul. Kadang-kadang juga ibu merasa itu bukan suatu masalah Betul, gitu. betul. Ternyata pas diskusi, ternyata puting lecet tuh masalah ya Iya, gitu kan. Nah, itu benar-benar. masih yang perlu terus diinformasikan tentang itu. Betul. Baik, luar biasa Kakak. Terima kasih banyak Makasih sekali banyak, informasinya. Uni. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti Ya, telekonseling senang ini hati. bisa menjangkau, betul sekali Kak, menjangkau Betul. semakin banyak ibu-ibu menyusui sehingga ASI eksklusif kita bisa makin meningkat ya. Betul. ASInya juga sampai 2 tahun atau lebih itu juga Menyusuinya, bisa iya. menyusui berlangsung terus Mm-mm. sehingga nanti masalah-masalah gizi pada balita kita bisa teratasi. Betul. Ya, Kak. Amin ya rabbal alamin. Iya. Dan tercipta juga generasi emas di tahun 2045. Betul sekali. Indonesia emas ya Kak Iya, ya. Indonesia Oke, emas. Pagi ini masih Agustusan nih Kak. Heeh. Masih merdeka semangatnya Merdeka ya Kak. nih, semangatnya masih Oke. tinggi nih. Baik, terima kasih Kakak Hikmah. Iya, sama-sama, sudah Uni. berkunjung. Jangan kapok, nanti kita undang Insya lagi Allah untuk dengan senang informasi hati. lainnya. Terima kasih. Oke Sobat Healthies, demikian info podcast kita kali ini. Sebelum ditutup, saya mau pantun dulu nih. Cakep nih Kak. Sip. Oke. Malam hari terasa sunyi, Cakep. di pinggir pantai bernostalgia. Cakep. Untuk ibu-ibu semangat menyusui, Cakep. anak sehat, keluarga bahagia. Cakep. Aduh, saya jadi mau ikutan pantun nih Uni. Oke, Boleh, silakan Uni, Kak, ya? balas, Kak. Balas ya pantunnya ya. Iya. Oke. Dingin-dingin di Ciawi. Cakep. Sambil makan jagung bakar dibumbui. Enak tuh. Dengan telekonseling menyusui, bersama kita dukung keberhasilan menyusui. Cakep, luar biasa. Oke Sobat Healthy, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di YouTube Dinkes Kota Depok dan Promgas Dinkes Kota Depok. Info podcast, sehat bersama, pasti bisa.